مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya, orang sekarang takut sama corona sampai nggak berani keluar rumah. Nih, nggak berani selamat. Nih, padahal corona apaan? Corona apaan? Makhluk, virus. Bisa nggak bikin sakit orang? Corona bisa nggak bikin sakit orang? Nggak bisa. Bahru itu mustahil memberi bekas. Yang bisa bikin sakit adalah Allah. Jadi yang bikin sakit Allah, sebab corona, sebab saja. Ini kok sabab ditakutin sampai begitu? Nih, kalau saya ambil hadis Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan sedang, nggak terlalu takut sampai menjadikan mati, nggak terlalu anggap enteng sampai meringankan, nggak mau berobat, nggak mau jaga protokol kesehatan, sedang. Kita tahu ada penyakit, tapi dia nggak membunuh, nggak bisa bikin mati. Yang bikin mati siapa? Allah. Nah, kadang-kadang sebab berlebihan menanggapi corona itu yang bikin jadi mati. Mana saking takutnya dikata kena corona, wah kalau gitu saya bakal mati, udah gelisah dia. Nah, corona apaan? Karena gelisahnya, traumanya, ketakutannya, ini yang bikin dia mati. Bukan coronanya. Atau karena lihat pengen baik, obat itu minum, obat ini minum, ambil obat diminum bermacam-macam. Bagus nggak kira-kira? Itu namanya interaksi obat. Obat berantem dalam diri kita. Nah, kalau obatnya berantem, bagaimana membaikin kita? Ini interaksi obat. Ini kesalahan pengobatan kita di sini. Orang sakit, yang periksa jantung, dokter jantung, kasih obat jantung. Dia sakit, yang paru, periksa paru, kasih obat paru. Semua dokter yang periksa dia itu ngasih obat semua. Berantem nggak tuh obat? Yang saya rasain, saya kalau pilek, Decolgen, hilang udah, nggak mau nyoba apa lagi. Karena satu, dia yang menjadi sabab. Nah, kalau kebanyakan, itu namanya interaksi. Boleh jadi banyaknya meninggal karena ketakutan, karena interaksi obat, boleh jadi. Bukan coronanya. Ini biar buka pikiran kita. Yang ketiga, salah penanganan, salah mengatasi. Yang nggak sakit diuber-uber, di swab. Yang nggak sakit di swab, dibawa ke rumah sakit. Yang sakit dideminin di rumah sakit, mati nggak? Salah penanganan. Nah, coba sadar, ini rumah sakit, tanganin yang benar, jangan terlalu banyak obat, satu cukup, karena sabab doang. Dokter tahu interaksi obat nggak boleh. Nah, ini yang perlu dibuka pikiran kita. Nih, makanya hadapin sedang penyakit ada, kita obatin sesuai yang diperintah Allah dan Rasul. Nggak anggap hebat, nggak anggap luar biasa, biasa aja. Kalau kata dokter Fadila itu virus corona sama juga virus pilek. Orang pilek nggak? Pilek. Pilek istirahat, makan enak, tidur baik insya Allah. Jadi jangan kita hadapi dengan ketakutan, trauma. Ini yang bikin orang mati. Ini yang bikin orang mati. Hadapi dengan tenang, sesuai
yang Nabi katakan sedang aja, keliwat berani enggak sampai enggak berobat, keliwat ketakutan enggak, sedang kita percaya itu penyakit dan kita obatin sesuai yang diperintah. Nah kalau kita keliwat ketakutan karena berita, itu kata Abu Bakar, at-tabib yumriduni, at-tabibu yumriduni, dokter bikin sakit saya. Di rumah tenang-tenang aja, sampai rumah sakit, wah itu sakit ini, sakit ini, sakit ini. Sakit nggak jadinya? Ini dokter bikin. Saya dulu pernah, anak saya itu sampai dia adalah sindrom, sering masuk ICU, sering ketemu sama orang ICU. Dia cerita, di rumah tadi makan semangka, di rumah sakit nggak bisa makan. Di rumah masih makan semangka, makan apa. Masuk rumah sakit, mati. Bikin baik apa bikin mati? Ini cerita seorang ibu begitu. Saya sering tidur di rumah sakit. Anak saya itu yang nomor 10 tuh sindrom. Jadi sering masuk rumah sakit, ICU. Jadi kita sering bergaul. Dan yang saya heran, kita tidur di rumah sakit. Ada yang minta air. Tahu dari mana dia? Coba air aja, Ustaz. Coba bikinin air. Mau tahu dari mana kita? Jadi husadan, kotak dulu. Nah, ini salah satu contoh. Sedang aja Nabi bilang khairul umur awsatuha. Keliwat ketakutan enggak, keliwat anggap enteng juga enggak. Obatin sakit kita dengan tenang, tawakal kepada Allah Subhanahu. Kadang-kadang yang bikin sakit apa? Ketakutan, gelisah. Ini yang bikin orang sakit. Bahkan mungkin bisa menjadi sebab kematian. Sebab kalau orang stres, orang sehat juga stres bisa jadi lumpuh. Iya, orang sehat stres lumpuh karena nggak berfungsi badannya, nggak bekerja. Kenapa? Stres. Ini peringatan bagi saya, jamaah, dan bagi orang Indonesia untuk supaya jalankan hadis Nabi, khairul umur awsatuha. Jangan keliwat berlebihan menanggapinya, jangan keliwat anggap enteng. Nah, jagalah protokol kesehatan sambil berobat tanpa ketakutan, tanpa trauma.